Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Norikma Amra, guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang menarik. Jadi tetap stay tune dan tonton sampai habis ya. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah kaum Nabi Lut? Dahulu, di sebuah negeri yang subur dan makmur, hiduplah kaum Sodom dan Gomorrah. Namun, di balik kemakmuran itu, mereka tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Perbuatan menyimpang telah menjadi kebiasaan mereka, hingga melampaui batas-batas kemanusiaan. Allah mengutus Nabi Lut sebagai pembimbing untuk mengingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan buruk dan kembali kepada fitrah yang suci. Namun, kaum Lut menolak. Mereka mengejek dan mengancam Nabi Lut serta para pengikutnya. Hingga suatu hari, Allah mengirimkan malaikat dalam wujud manusia yang rupawan. Ketika kaum Lut mengetahui kedatangan mereka berniat melakukan kejahatan terhadap tamu-tamu Nabi Lut. Saat itulah Nabi Lut merasa sangat putus asa. Kemudian para malaikat itu mengungkapkan jati diri mereka dan memberitahu Nabi Lut bahwa azab Allah akan segera tiba. Nabi Lut diperintahkan untuk segera meninggalkan kota itu bersama orang-orang yang beriman tanpa menoleh ke belakang. Ketika matahari mulai terbit, azab Allah pun turun. Hujan batu dan angin kencang membinasakan kaum yang durhaka. Seluruh kota terbalik, meninggalkan jejak kehancuran sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Nabi Lut dan para pengikutnya selamat dari kehancuran itu. Kisah ini menjadi bukti bahwa kesombongan dan kemaksiatan hanya membawa kehancuran, dan Allah selalu menepati janjinya kepada orang-orang yang beriman. Tadi, kalian sudah menyimak secara seksama tentang kisah kaum Nabi Lut. Kenapa kaum Nabi Lut sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka banyak melakukan kemaksiatan. Salah satunya adalah LGBT. Apa itu LGBT? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Dalam Islam, LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender adalah topik yang sering dikaji dari perspektif akidah, syariah, dan moralitas. Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik hubungan sesama jenis dilarang dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan pembahasan ini adalah kisah kaum Nabi Lut, yang disebut dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-A'raf ayat 80-81 dan surah Hud ayat 77-83 yang menceritakan azab bagi kaum yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi, LGBT itu dilarang. Kenapa? Karena mengandung banyak dampak negatif. Di antaranya, mendapatkan murka Allah dan ancaman azab, merusak nilai-nilai fitrah manusia sebagai makhluk Allah, mengganggu tatanan keluarga dan pernikahan dalam Islam, meningkatkan potensi konflik sosial dan penyimpangan moral, rentan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS, gangguan psikologis akibat ketidakseimbangan fitrah. Apakah kalian menginginkan hal itu terjadi pada diri kalian? Tentu tidak. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Caranya, mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis tentang fitrah manusia, mengikuti kajian Islam untuk meningkatkan iman, bergaul dengan orang-orang yang saleh, menghindari lingkungan yang mempromosikan perilaku menyimpang, menjaga pandangan, dan menjauhi konten yang mempromosikan LGBT, menghindari faktor-faktor pemicu seperti trauma atau tekanan sosial, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam sejak dini, membimbing generasi muda agar tidak terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan Islam.
LGBT adalah perilaku yang dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dampak negatifnya sangat luas, baik dari segi agama, sosial, maupun kesehatan. Setiap muslim harus berusaha menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari pengaruh LGBT. Mari kita bersama-sama berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjaga fitrah manusia sesuai dengan syariat Allah. Pembahasan kali ini menarik, bukan? Dengan kita mengetahui dampak buruk LGBT, maka kita akan semakin aware terhadap pergaulan. Mari kita bersama-sama berbenah diri dan menghindari perbuatan maksiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk video kali ini. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.